MOU wajib. Bahkan kalau perlu kita punya MOU 5 tahun ke depan tentang menjamin ketersediaan. Agar apa? Agar policy ini bisa dituangkan dengan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengamankan ketersediaan beras. Yang paling penting itu adalah pelaksanaan dari importasinya itu sendiri. MOU misalnya kesepakatan deal harga hari ini, kan itu perlu waktu paling tidak 3 bulan ke depan agar barang itu sampai. Nah ketika barang itu sampai, pada saat itu di bulan apa itu yang paling penting. Jadi kalau MOU negosiasi itu masih secari kertas yang masih bisa dinegosiasikan. Kalau ternyata kita nggak pakai kan kuota itu bisa kita jual ke negara lain. Apa salahnya? Nggak ada masalah dalam sistem dagang biasa. Jual beli kuota seperti begitu kita dapat misalnya Filipina ternyata butuh beras ya sudah kita jual ke Filipina kuota itu gitu. Nah, yang paling penting bukan di situnya, tetapi pengambilan keputusannya itu ya Mas Gibran harus prudent, harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan sebetulnya tidak perlu gaduh gitu loh. Mhm. Kalau tidak perlu gaduh, tapi nampaknya tidak ada sinergi sebenarnya antara Bulog dan juga Menteri Perdagangan. Karena yang satu menyetujui begitu Mak- akan pesang badan kalau misalnya itu terjadi kesalahan dan memang akan disetujui untuk impor 1 juta beras begitu dari Thailand juga. Sedangkan yang satunya mengatakan bahwa ya sebenarnya kita mengalami untuk cadangan beras pemerintah atau CBP-nya itu masih dalam kondisi normal saja dan ya untuk menghadapi Ramadan juga masih bisa dikatakan masih bisa untuk menghadapi Ramadan. Yes, nah makanya kenapa ini sekarang jadi polemik? Karena berarti pada saat penentuan Rakortas kemarin mungkin tidak ada pembahasan yang komprehensif terhadap indikator-indikator perlu atau tidaknya impor itu. Makanya Ombudsman mendorong agar adanya early warning system dalam penentuan kriteria boleh atau tidaknya impor berbasiskan scientific dan evidence. Misalnya, pada saat rakortas itu BPS diundang enggak? BMKG diundang enggak? Para pelaku pasar diundang enggak misalnya? Kan itu bagaimanapun mekanismenya ada gitu. Nggak mungkin untuk membuat sebuah keputusan impor yang ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama nasib para petani kita, tidak ada indikator yang ditetapkan. Nah, indikator ini kan harus dijelaskan. Nah, kalau kami melihat alasan dari Menteri Perdagangan yang disampaikan di DPR itu kan cuma 2 hal. Pak Lutfi mengatakan sebelum kata sudah ada keputusan itu. Tapi kita pun tidak tahu waktu itu keputusan di Desember itu kenapa harus impor itu basisnya apa, masyarakat pun nggak tahu. Nah yang kedua adalah terkait stok bulog. Stok bulog kecil memang, tetapi itu kan masalahnya di mana, karena apa? Ya penyalurannya aja nggak ada, buat apa juga nyetok besar-besar kalau seandainya tidak ada mekanisme untuk menyalurkan. Jadi nggak pas juga kalau seandainya indikator stok bulog menipis itu sebagai bagian dari prasyarat untuk melakukan importasi. Nah, oleh karena itu, mekanisme penentuan rapat di Rakortas inilah yang menjadi objek kami. Kami tidak melihat problemnya ada di Menko, kami tidak melihat problemnya ada di Menteri Perdagangan atau di Bulog, tapi kami melihat problemnya ada di sistem dan ada di regulasi. Nah ini yang akan kami masuk gitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.